Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu puja dan puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, iman dan Islam. Shalawat beserta salam tetap kita selalu sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keberkahan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, mari kita doakan bersama, semoga yang sedang sakit kembali seperti keadaan sehat sedia kala dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Hari ini tausiah yang akan Nabi sampaikan adalah tentang bersyukur. Selamat menyimak dan semoga apa yang Nabi sampaikan bermanfaat ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali macamnya. Dan tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Dan dari sekian banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, pada garis besarnya dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama, nikmat yang selalu kita syukuri adalah nikmat jasmani. Apa itu? Kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Untuk mensyukuri nikmat jasmani yang sempurna ini, antara lain kita harus memelihara agar jasmani kita senantiasa sehat dan segar. Ajaran Islam telah mendidik kita agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan melalui ibadah sholat. Seseorang yang akan melaksanakan sholat diharuskan bersih badannya, bersih pakaiannya, dan bersih tempatnya. Islam mengajarkan agar badan kita terpelihara supaya kuat dalam melaksanakan ibadah dan bekerja dalam berbagai kebaikan. Karena itu, Allah lebih mencintai serta lebih baik penilaiannya terhadap seseorang mukmin yang kuat dan sehat daripada kepada seorang mukmin yang lemah dan sakit-sakitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Nikmat yang kedua yakni adalah nikmat rohani. Di samping manusia memiliki bentuk tubuh yang paling baik, juga manusia menduduki martabat yang paling mulia dibanding makhluk lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya,
Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Al-Quran Surat Bani Israel ayat 70. Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diberi kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu kelebihan akal, ajaran dan ketentuan agama dan pengamalannya dikenakan kepada manusia karena fungsi akalnya yang dapat menentukan kebaikan, yang mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan yang tidak baik. Dan untuk mensyukuri nikmat rohani yang tak ternilai harganya ini ialah dengan memelihara dan mengembangkan akal pikiran kita, yaitu mengisinya dengan ilmu. Semakin banyak dan tinggi ilmu seseorang, semakin cerdas dan semakin luas wawasan nalarnya, dan setiap kecerdasan seorang mukmin pada umumnya akan mendatangkan kebaikan, keberuntungan, dan kemajuan bagi dirinya dan juga masyarakat sekitarnya. Dan juga dengan ilmu, juga seseorang akan paham dan mengerti akan tugas hidup dan kehidupannya, sehingga akan lebih menyadari terhadap tugas pengabdiannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai masyarakat di negara kita yang selalu bermanfaat bagi sesama manusia. Dan yang ketiga, kita diberikan nikmat lingkungan. Apa itu nikmat lingkungan? Di samping nikmat jasmani dan rohani, juga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat lingkungan berupa tanah air yang subur dan kaya dengan berbagai kekayaan alamnya. Bumi yang subur serta tanah air yang makmur tidak akan menjamin kesejahteraan kita jika kita tidak mampu mensyukurinya, yaitu dengan jalan mengolah, memanfaatkan, dan membangun serta melestarikannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, jika kita tidak mampu mengolahnya, memanfaatkannya, dan membangunnya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka bumi kita yang subur ini tidak akan memberi manfaat yang baik. Bahkan sebaliknya akan menimbulkan kerusakan dan kemudaratan yang akan menimpa penduduknya. Karena hal itu juga telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di daerah dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dengan ayat tersebut, sudah jelaslah bahwa terjadinya kemiskinan, kebodohan, bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya sebenarnya akibat tingkah laku dari manusia itu sendiri yang tidak mau mensyukuri nikmat dan tidak mentaati ajaran Allah, yaitu dengan berbuat berbagai macam kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberi petunjuknya kepada kita agar kita mampu mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Diberikan kesehatan, bersyukur. Diberikan sakit, bersyukur. Masih bisa bangun tidur, bersyukur. Karena di luar sana ada banyak yang sedang sakit, ada banyak yang tidak bisa bangun, ada banyak yang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid namun tidak dapat karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Ada banyak lagi yang lainnya di luar sana yang seharusnya dapat menjadikan pelajaran untuk kita agar kita menjadi orang yang bersyukur. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri tausiah pada pagi hari ini, ada 5 yang harus kita ingat agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Yang pertama, ingatlah
sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Jadi pergunakanlah hidup kita sebaik mungkin sebelum semuanya itu datang kepada kita, dan pasti akan datang. Demikianlah tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita tutup dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selalu semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Dan selalu juga yang paling utama adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.